Halo Sobat 100, masih bersama saya Roseta Trianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal SBMPTN tahun 2015. Berikut ini ada soal berhubungan dengan bab termodinamika. Pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan penentuan suhu akhir pada proses isokorik. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui untuk menaikkan suhu N-mol gas ideal secara isokorik sebesar T diperlukan kalor sebesar 20 Nr-Joule dengan R adalah 8,31 yaitu nominal konstanta umum gas ideal. Jika gas tersebut dipanaskan pada tekanan tetap dengan pertambahan sebesar T, maka kalor yang diperlukan adalah 30 Nr-Joule. Jika suhu gas tersebut mula-mula 300 Kelvin, maka suhu setelah dipanaskan itu berapa? Oke, Sobat 100, ini pahami dulu ya soalnya ya. Di sini ada dua kalimat utama. Jadi yang pertama ini pada keadaan isokorik kalornya 20 Nr-Joule. Pada tekanan tetap kalornya 30 Nr-Joule. Jadi ini pahami dulu ya. Oke. Nah, berikutnya saya buatkan ilustrasinya ya biar mudah dipahami. Jadi yang pertama di sini prosesnya isokorik. Isokorik itu artinya gas berubah tekanan, tapi volumenya tetap. Oke, pada kondisi ini suhu mula-mulanya adalah 300 Kelvin. Kemudian kalor yang diperlukan itu adalah 20 Nr-Joule. Ini proses isokorik. Nah, proses yang kedua itu adalah proses isobarik. Proses isobarik itu artinya gas mengalami perubahan volume tapi tekanannya tetap. Nah, pada kondisi ini kalor yang diperlukan itu adalah 30 Nr-Joule. Nah, yang ditanya adalah suhu setelah dipanaskan itu berapa. Oke, Sobat 100 harus paham ya, untuk proses isokorik ini karena volumenya tetap, artinya gas tidak mengalami perubahan volume. Terus Sobat 100 harus paham ya, rumus usaha itu akan P delta V. Kalau perubahan volumenya 0, maka bisa kita simpulkan untuk proses isokorik besar usahanya itu sama dengan 0. Nah, kalau usahanya 0, di sini Sobat 100 bisa hitung nilai perubahan energi dalamnya. Ingat, dari hukum pertama termodinamika dirumuskan bahwa delta U sama dengan Q min W. Jadi kalau usahanya sama dengan 0, berarti perubahan energi dalam itu sama dengan kalornya sama dengan 20 Nr-Joule. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini kita simpan dulu. Berikutnya kita kerjakan yang isobarik. Jadi pada proses isobarik untuk menghitung usaha W itu sama dengan Q kurangi delta U. Q di sini adalah kalor untuk proses isobarik, QP ya. Terus delta U-nya yang ini 20 Nr-Joule. Sehingga bisa kita masukkan angka W sama dengan 30 Nr kurangi 20 Nr. Ketemu usahanya adalah 10 Nr-Joule. Sampai sini bisa dipahami ya Sobat 100. Berikutnya Sobat 100 ingat baik-baik lagi rumusan pada persamaan umum gas ideal, yang mana rumusnya adalah P kali V sama dengan nRT. Nah, ini bentuk umumnya ya. Karena ini kita berhubungan dengan perubahan volume dan perubahan suhu, maka persamaan umum gas ideal ini boleh kita ganti menjadi P kalikan delta V sama dengan nR kalikan delta T. Ingat ya, rumusan usaha itu adalah P kalikan delta V ya. Terus, nah dari dua hal ini W sama dengan 10 Nr-Joule, kemudian P kalikan delta V sama dengan nR delta T. Ini kita jadikan satu persamaan. Maka kita dapati bahwa W sama dengan P kalikan delta V ini yang rumus aslinya ya. W-nya kita ganti dengan 10 Nr-Joule, kemudian P delta V-nya kita ganti dengan nR delta T. Nah, NR di ruas kiri sama NR di ruas kanan ini bisa kita coret habis, maka kita peroleh delta T-nya itu sama dengan 10 Kelvin. Ingat, delta T itu artinya suhu akhir kurangi suhu awal ya. Jadi T2 kurang T1 sama dengan 10 Kelvin. T1-nya tadi 300 Kelvin ya. Atau kalau T1 pindah ruas, maka kita peroleh T2 sama dengan T1 tambah 10 Kelvin. T1-nya tadi 300 Kelvin. Berarti T2 sama dengan 300 Kelvin ditambah 10 Kelvin. Ini langsung dijumlahkan saja ya Sobat 100. Kita peroleh suhu gas setelah dipanaskan itu sama dengan 310 Kelvin. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini lumayan panjang proses pengerjaannya. Jadi di sini ada dua proses. Ada proses isokorik, ada proses isobarik, masing-masing ada kalornya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, bagaimana menghitung suhu? Pertama, Sobat 100, gunakan dulu perumusan ini ya, energi dalam ya. Perubahan energi dalam delta U sama dengan Q min W.
Kalau nilai delta U sudah dapat, nanti Sobat 100 bisa hitung usaha dari hukum pertama termodinamika. Jadi kalau yang pertama ini pada proses isokorik, ini pada proses isobarik, yaitu W sama dengan Q min delta U. Q yang dimaksud di sini adalah Q untuk isobarik ya. Nanti dapat nilai usaha untuk isobarik. Terus gunakan persamaan umum gas ideal P kalikan V sama dengan nRT. Pada termodinamika yang dipakai rumusannya ini P kalikan delta V sama dengan NR kalikan delta T. Nah, dari dua hal ini, W sama dengan 10 NR Joule sama P kalikan delta V sama dengan NR delta T, masukkan ke rumus usaha W sama dengan P delta V. Nanti Sobat 100 akan langsung dapat nilai perubahan suhunya berapa Kelvin. Tinggal tambahkan dengan suhu awal, nanti ketemu nih, suhu gas setelah dipanaskan itu sekian Kelvin. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.